Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rilian Sabita Suri dengan NPM 22130534141 dari kelas PGSD 2G. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siska Megadiana. Di sini saya akan menyampaikan resume materi tentang penulisan kata. Kaidah penulisan kata dibagi menjadi penulisan gabungan kata berimbuhan, penulisan kata depan, penulisan partikel, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, dan penulisan kata ganti dan kata sandang. Yang pertama, penulisan gabungan kata berimbuhan. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Unsur terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, antar kantor atau antar pegawai. Gabungan kata yang terdiri atas dua unsur atau dua kata yang tidak terikat, maka tulisannya dipisah. Contoh, tanda tangan atau rumah tangga. Untuk menentukan gabungan kata ditulis terpisah atau serangkai, dapat ditambahkan imbuhan pada setiap unsur gabungan kata itu. Contohnya seperti pada kata uji coba, uji petik, uji terah, atau daya cipta. Jika masing-masing dapat diberi imbuhan, gabungan kata itu ditulis serangkai. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa ada sejumlah gabungan kata yang sudah dianggap padu. Contoh, barangkali, ada kalanya, atau beasiswa. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, juga telah diatur pengimbuhan gabungan. Gabungan kata yang ditulis terpisah, tetap terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran. Contoh seperti berpesta pora atau kerja samakan. Sedangkan gabungan kata yang semua terpisah ditulis serangkai jika gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Seperti contoh, menyerah terimakan, dari kata serah terima. Yang kedua, penulisan kata depan. Ada dua cara untuk menentukan apakah bentuk kata di masuk kata depan atau awalan. Pertama, kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Pada kata keluar merupakan kata depan sehingga harus ditulis terpisah. Namun ada juga keluar yang ditulis serangkai. Kata keluar yang kedua ini merupakan lawan masuk. Jadi, kata keluar yang kedua ini merupakan kata kerja, bukan kata depan atau kelompok kata-kata depan. Oleh karena itu, penulisannya diserangkaikan. Kata ke samping termasuk kata depan karena kita temukan pula di samping dan dari samping. Namun, kata ke samping dapat berubah menjadi kata kerja setelah diberi imbuhan meng dan kan, akhiran kan. Oleh karena itu, mengesampingkan ditulis serangkai. Begitu pula kata ke tengah dan ke depan. Kedua kata itu juga tergolong kata depan sehingga ditulis terpisah. Akan tetapi, setelah mendapat imbuhan meng, kan, kedua kata itu ditulis serangkai karena statusnya berubah menjadi kata kerja, bukan lagi sebagai kata depan. Yang ketiga, penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang merupakan kata penghubung. Sedangkan dalam penulisan partikel per, tidak semua ditulis terpisah. Per yang ditulis terpisah, per yang mempunyai arti, yang pertama tiap-tiap atau setiap, yang kedua mempunyai arti demi, dan yang ketiga mempunyai arti mulai. Ada juga per yang mempunyai arti dibagi dan mempunyai arti dengan menggunakan. Per yang mengandung dua arti itu ditulis serangkai. Ada pula per yang bukan partikel, melainkan awalan. Karena merupakan awalan, per ini ditulis serangkai. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contoh singkatan yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Sedangkan contoh akronim seperti balita, bawah 5 tahun,
atau bandara, bandar udara. Penulisan singkatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, singkatan yang ditulis dengan tanda titik atau tanpa tanda titik, dan yang kedua, singkatan yang ditulis dengan kapital atau huruf kecil. Ada 3 kelompok singkatan yang diikuti tanda titik. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Dan yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Penulisan singkatan yang tidak diikuti tanda titik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, singkatan nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal dan bukan nama diri. Dan yang ketiga, singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Contoh, nama diri seperti bahkan, ditulis kapital semua, yang mempunyai kepanjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara, atau BKN, yang mempunyai kepanjangan Badan Kepegawaian Negara. Lalu, bukan nama diri. Contohnya seperti SIM, kepanjangan dari Surat Izin Mengemudi, atau NIM, kepanjangan dari Nomor Induk Mahasiswa. Dan yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata, baik nama diri maupun yang bukan nama diri. Contoh, nama diri seperti Akpindo, yang mempunyai kepanjangan Asosiasi Panel Kayu Indonesia, atau Babin Kumnas, yang mempunyai kepanjangan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yang kedua, bukan nama diri. Contohnya seperti AMDAL, yang mempunyai kepanjangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Angkot, yang mempunyai kepanjangan Angkutan Kota. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Kaidah menyatakan bahwa lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Lambang bilangan seperti 2, 3, 10, 30, atau 100 harus ditulis dengan huruf. Tetapi lambang bilangan seperti 22, 33, 65, dan seterusnya harus ditulis dengan angka. Lambang bilangan yang dipakai secara berturut-turut ditulis dengan angka meskipun dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Jadi, lambang bilangan yang ditulis dengan huruf adalah lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, kecuali dipakai secara berurutan. Lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut yang pertama, ukuran, seperti panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang. Yang kedua, menomori alamat, seperti jalan, rumah, kamar, hotel atau apartemen atau kantor. Dan yang ketiga, menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Penulisan lambang bilangan yang ditulis dengan angka dan huruf sekaligus hanya dilakukan pada kwitansi dan rumusan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diatur penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Lalu, kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ganti ku, proklitik atau terletak di depan, dan ku, enklitik atau terletak di akhir, begitu pula pada kata ganti mu, dan penulisannya serangkai. Sedangkan pada kata ganti kau, yang ditulis serangkai adalah kau yang berfungsi sebagai bagian predikat, sedangkan kau yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya adalah kau yang berfungsi sebagai subjek. Penulisan kata sandang si dan sang yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital hanya untuk nama Tuhan. Sekian penyampaian resum materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berbicara atau apapun, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.